Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Selamat pagi para pendengar My Salva Renungan Pagi. Pagi ini marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Letnan Iman Lawa. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat Tuhan baik jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau melayakkan kami, umat-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, Bapa. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa memahami maksud firman Tuhan yang akan disampaikan dan renungkan bersama. Dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ku sanjung Kau mulia. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian umat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita hendak mengawali kegiatan kita, aktivitas kita dengan terlebih dahulu kita mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, tema perenungan kita adalah peran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ada sebuah kalimat yang populer di kalangan orang Kristen, bahkan cukup populer juga di kalangan umat beragama yang lain. Nah, kalimat tersebut kira-kira berbunyi demikian: hidup kita ini adalah ibadah yang sebenarnya. Nah, saudara sekalian, kalimat ini ada benarnya. Sebab firman Tuhan juga mendorong umat-umat Kristen untuk kita memahami bahwa ternyata hidup kita sehari-hari justru bisa menjadi sebuah bentuk ibadah yang sejati di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, nats kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian: Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara sekalian yang diberkati, dalam ayat ini, frase menyembah Dia itu mengandung arti beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa barang siapa beribadah kepada Allah, maka haruslah ia beribadah dalam roh dan dalam kebenaran. Artinya, dalam kita beribadah sebagai umat Kristen, maka Allah tidak menekankan tempat ibadahnya, tetapi Allah lebih menghendaki sikap hati. Dan sikap hati yang dimaksudkan adalah sikap hati yang mau dituntun oleh Roh Kudus.
Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus mau mengajar saudara dan saya lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa ketika saudara dan saya kita memiliki sifat hati yang mau dituntun oleh Roh Kudus, maka sesungguhnya saat itu kita sedang melaksanakan ibadah yang benar, ibadah yang sejati di hadapan Allah. Dan dalam hal inilah kita melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, Yesus Kristus mengatakan ibadah yang demikianlah yang benar di hadapan Allah. Ibadah orang Kristen saat ini tidak lagi dibatasi oleh sekedar ruang gereja atau gedung gereja atau bait Allah kita menyebutnya dalam firman, melainkan lebih dari itu. Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka firman Tuhan mencatat di dalam dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51. Di situ dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Nah, saudara, peristiwa ini menjadi tanda bahwa setelah kematian Yesus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi batasan untuk umat Allah yang mau beribadah dan berdoa kepada Allah. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun juga, ketika Roh sedang bekerja di dalam hati anak-anak Tuhan, maka sesungguhnya anak-anak Tuhan tersebut sedang beribadah kepada Allah. Tuhan mau mengatakan bahwa ketika tabir terbelah dua, maka batasan-batasan untuk umat Kristen beribadah kepada Tuhan itu sudah dibongkar. Jadi dimanapun anak-anak Tuhan berada, ketika menjalani kehidupan dituntun oleh Roh Kudus, membiarkan Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, maka saat itulah ada ibadah yang benar di hadapan Allah. Dan saat itulah nats kita pada pagi hari ini dinyatakan dalam kehidupan kita. Barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, yang terpenting ketika kita beribadah kepada Tuhan, mari kita pastikan bahwa Roh Kudus yang sedang menggerakkan hati kita untuk kita beribadah. Bukan karena tempatnya, bukan karena siapa yang menuntun kita secara manusia, bukan karena kapan harinya untuk kita beribadah, tetapi kapanpun, saya katakan tadi, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Nah, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, nats kita pada hari ini hendak mengingatkan kita, bahkan ketika saudara dan saya sedang beraktivitas dalam sehari-hari kita, bahkan aktivitas yang sama sekali tidak ada nuansa rohaninya, tetapi jika kita biarkan jalan kehidupan kita menjalaninya dengan selaras pada tuntunan Roh Kudus, maka saat itu juga kehidupan saudara dan saya, kita sedang menjadi suatu ibadah yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara sekalian, apakah saudara mengingat apa saja buah roh itu? Di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-22 dan 23, maka ketika saudara mengingat buah roh, maka mari kita mengingat juga bahwa ketika saudara dan saya
kita mau hidup di dalam kasih, maka kita sedang beribadah. Ketika saudara dan saya bersuka cita dan membuat orang lain boleh bersuka cita dalam hidup mereka, maka kita sedang beribadah. Saat saudara menjaga keadaan antara saudara dan sesama saudara, hidup berdampingan dalam damai sejahtera, maka saudara sedang beribadah. Ketika saudara senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan, tantangan, pencobaan, maka saudara sedang beribadah. Ketika saudara menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan saudara, maka saudara sedang beribadah. Ketika saudara menunjukkan kebaikan hati kepada sesama saudara, memberi kepada mereka yang membutuhkan tanpa diminta, maka saudara sedang beribadah. Ketika saudara hidup setia kepada pasangan hidup saudara, suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, saudara setia kepada pekerjaan tempat di mana saudara bekerja, mengabdi dengan setia, maka saudara sedang bekerja, sedang menjalani kehidupan yang beribadah. Ketika saudara hidup dalam kelemah lembutan, saudara sedang beribadah. Dan ketika saudara memiliki penguasaan diri yang baik, pengendalian diri dalam menghadapi masalah dan tantangan dalam kehidupan, maka saudara sedang beribadah kepada Allah. Saudara sedang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menyadari bahwa ketika kita membiarkan Roh Kudus mengambil peran dalam kehidupan kita setiap hari, menuntun kehidupan kita, maka sebenarnya setiap hari saudara dan saya, kita sedang beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya meyakini saudara, hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ketika ia mencatat di sana orang yang tidak terhitung banyaknya berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam. Maka mereka adalah orang-orang yang seumur hidup mereka, setiap harinya, hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Biarlah saudara dan saya, hari ini dan seterusnya, kita menjadi pribadi yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, supaya suatu saat kelak kita juga jadi bagian dari orang-orang yang diperkenan Tuhan untuk berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepadanya seumur hidup kita. Berikan hidup kita supaya Roh Kudus dapat menjalankan perannya dalam hidup kita, menuntun kita untuk beribadah dengan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama. Kiranya menjadi penuntun kami untuk menjalani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, yang ubah
Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.